Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Siapa di antara teman-teman yang suka kesusahan nyari referensi tentang ilmu prenatal, ilmu parenting, bahkan kesehatan keluarga? Cung, karena saya juga termasuk yang agak lambat mencari referensi tentang ilmu-ilmu tersebut. Kira-kira seberapa penting sih kita nyari referensi tentang ilmu-ilmu pengetahuan mengenai prenatal, parenting, dan kesehatan keluarga? Menurut saya pribadi, bagi saya itu sangat-sangat penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menikah atau mungkin belum dianugerahi seorang anak, perbanyaklah mencari-cari referensi. Mungkin kalau belum sempet atau nggak suka baca buku, bisa lihat akun-akun sosial media yang bakal saya rekomendasikan nantinya. Melihat dari seberapa pentingnya ilmu parenting dan prenatal, sepenting mempersiapkan kehidupan baru, mempersiapkan kehidupan anak-anak kita sampai dengan dia dewasa. Karena mulai dari kehamilan hingga kelahirannya itu sangat penting sekali, dari asupan gizi, dari bagaimana kita mengelola emosi, dari bagaimana kita memperlakukan janin hingga ia lahir. Itu sangat penting bagi tumbuh kembang ia kelak gitu, ketika ia telah lahir di dunia ini. So, tanpa berlama-lama, saya akan berikan rekomendasi akun-akun profesional yang bisa teman-teman cari tahu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe sekarang. Oke, kita mulai pada poin pertama, yaitu prenatal. Saya ini berdasarkan pengalaman saya. Pertama kali saya searching di YouTube adalah Bidan Kriwil. Ya, ini adalah Instagramnya. Jadi Bidan Kriwil itu seorang bidan yang dia tuh ngasih banyak banget informasi tentang bagaimana kita mempersiapkan kehamilan, bagaimana senam-senam yang aman untuk ibu hamil, dan apa-apa saja keperluan atau kebutuhan yang harus dimiliki oleh ibu hamil bahkan sampai melahirkan gitu. Jadi beliau sudah tersertifikasi sebagai seorang bidan, dan akun-akun YouTube-nya menurut saya sangat bagus sekali kontennya dan sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu. Next, selanjutnya ada Bidan Novel. Ini yang viral, katanya melahirkan hanya dengan tiup-tiup tanpa robekan. Saya memang mengikuti akun YouTube-nya, tetapi tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuman banyak banget yang merekomendasikan kalau mau lahiran normal tanpa robekan, bisa lihat cara-cara atau trik-trik yang beliau rekomendasikan entah di Instagram atau di akun YouTube-nya. Begitu. Jadi beliau memberi banyak saran bagaimana supaya kelahiran pertama, bahkan kelahiran mungkin kesekian gitu, tetap tidak mengalami robekan. Oke, selanjutnya ada Instagram Teman Bumil. Ini teman bumil banget. Karena pertama kali juga saat saya hamil, saya langsung mengikuti akun Instagramnya Teman Bumil. Animasinya bagus-bagus, informasinya sangat ringan gitu, renyah sekali untuk didengarkan dan dibaca sama ibu-ibu awam mungkin seperti kita, dan sangat profesional gitu. Next ada The Asian Parenting _ID. Nah, kalau ini saya ngikutin aplikasinya sejak kehamilan hingga kelahiran. Sama mungkinnya seperti aplikasi-aplikasi kehamilan lainnya, tapi di sini menurut saya plusnya itu kita benar-benar bisa searching diskusi-diskusi para ibu-ibu atau calon ibu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat umum gitu, yang mungkin secara teori kita agak sulit cari gitu ya. Jadi menurut saya penting juga untuk aplikasinya. Oke, kita ke poin selanjutnya, yaitu akun-akun parenting. Nah, di sini ada beberapa akun parenting. Sebenarnya ada banyak banget, tapi menurut saya tidak usah terlalu banyak follow atau subscribe akun YouTube
berbagai kalangan gitu, karena cukup cari yang benar-benar sesuai dengan idealisme kalian sebagai seorang ibu dan tentunya sesuai dengan lingkungan kalian. Ini ada akun Instagram Dr. Tan Shot Yen. Beliau ini dokter sekaligus dokter yang fokusnya itu banyak sekali gitu, bahkan tentang kesehatan masyarakat. Jadi mau cari tentang ASI, beliau juga membahas itu di dalam Instagramnya. Mau bahas tentang empati, sangat-sangat membahas itu. Kemudian tentang kesehatan keluarga, bagaimana mengelola konsumsi yang sehat gitu, bagaimana menjaga makanan yang sehat dalam keluarga, itu beliau passion banget di situ. Jadi kalau teman-teman lihat feednya, banyak banget resep-resep yang tradisional, resep-resep yang sehat, kemudian trik-trik dan teori-teori yang sangat bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memang agak keras ya, tanda kutip, tapi justru dengan sifatnya yang seperti itu membuat kita semakin terdorong, termotivasi untuk menjadi ibu yang lebih baik gitu. Kok kita bisa pasrah dengan kondisi, pasrah dengan lingkungan sosial kita yang mungkin kekolotan, padahal kita adalah seorang ibu dapur, ibu anak dari anak-anak kita, istri dari suami kita, yang pastinya kita punya kontrol dalam mengelola kesehatan dalam keluarga kita. Kemudian ada Dr. Meta Hanindita. Saya punya bukunya, ada buku 466 fakta tentang ASI dan menyusui. Kemudian ada Mamiklopedia, panduan lengkap untuk 0-1 tahun. Ini udah robek-robek ya. Jadi menurut saya Dr. Meta ini juga banyak banget informatif ya, maksudnya sangat-sangat bermanfaat informasi dan pengetahuan yang beliau sampaikan ke kita, baik lewat Instagram maupun lewat YouTube dan lewat buku-bukunya gitu. Panduannya lengkap gitu, dan beliau pro ASI juga. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya ini. Beliau punya banyak buku, terutama Mamiklopedia, yang bisa benar-benar teman-teman ikutin di buku-buku tersebut. Kemudian ada akun Instagram Aimi ASI. Ini pro ASI, semacam konselor laktasi. Jadi mungkin ada banyak sekali ibu-ibu gitu di antara kita yang kesulitan untuk memproduksi ASI gitu, sehingga terjerumus gitu dalam konsultasi-konsultasi yang berujung dan berakhir pada pemberian susu formula kepada anak-anak kita gitu. Padahal tentu ASI adalah susu yang air susu yang paling bermanfaat gitu ya, yang tidak ada duanya gitu. Jadi menurut saya Aimi ASI ini cukup dan sangat memberi informasi penting bagi teman-teman atau para ibu yang kesulitan terhadap ASINya gitu. Next ada psikolog Eli Risman. Siapa sih yang gak kenal beliau ya? Mungkin sebagian dari akun-akun Instagram parenting yang kita ikuti atau yang saya rekomendasikan sebelumnya, ada beberapa pengetahuan yang kadang-kala tidak terlalu sesuai gitu dengan ideologi kita atau parenting Islami gitu. Tapi psikolog Eli Risman memberikan banyak sekali pengetahuan tentang psikologi Islami gitu, parenting Islami, bagaimana mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut saya bagi teman-teman yang muslim gitu, beliau cukup dan sangat bisa memberikan pengetahuan untuk kebutuhan parenting, kebutuhan pola asuh kita untuk anak-anak kita ke depan supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, itu tadi akun-akun Instagram parenting dan prenatal yang bisa saya rekomendasikan. Mungkin teman-teman punya rekomendasi yang lain, bisa chat di kolom komentar supaya teman-teman kita yang lainnya yang sedang membutuhkan referensi-referensi tersebut bisa semakin semangat belajar untuk menjadi seorang ibu dan orang tua yang baik. Tentu ini diperuntukkan bukan hanya untuk calon ibu, tapi juga untuk calon ayah. Namanya keluarga berencana adalah suami dan istri saling berencana dan saling berkolaborasi dalam ilmu parenting dan dalam ilmu prenatal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe-nya. Soon saya akan buat
semacam video tentang barang-barang untuk bayi yang penting dan yang nggak penting. Jadi stay tune ya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah dek. Dadah.